Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mufaiza Zahira, NPM 221105080758, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Baik, di sini saya akan menyampaikan metode menghafal dan cara menghafal di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Madinah Madiun dengan dosen pengampu Ustadz Rifki Mulia Rahman, mata kuliah metode menghafal. Kemudian kita langsung masuk ke metodenya ya. Jadi sebelumnya saya izin menceritakan terlebih dahulu. Di pondok pesantren ini memang dia sekolahnya sekolah formal, maka tidak diwajibkan untuk menyelesaikan hafalan selama kita sekolah di sana, menyelesaikan hafalan 30 juz. Jadi untuk SMP itu ada target minimalnya ialah 6 juz, dan SMA itu targetnya 10 juz. Kemudian saat kita pertama kali masuk di pondok ini, itu akan dites dulu. Tesnya bagaimana? Jadi tes bacaan gitu, tes tahsin dan tes hafalan juga. Hafalannya berapa, kemudian tahsinnya sudah baik atau benar bacaannya gitu. Nanti kalau misal bacaannya sudah baik, kemudian hafalannya juga sudah banyak, dia akan ditempatkan di halaqah 1. Kemudian kalau misal tes tahsinnya masih kurang, kemudian juga hafalannya hanya juz 30, bahkan belum pernah menghafal, berarti dia di halaqah belakangan gitu. Lalu tahsin dan tajwid di sini selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan ini kita tidak boleh menghafal, hanya untuk tahsin dan tajwid gitu. Untuk belajar tahsin dan tajwid. Setelah 3 bulan ini kita belajar tahsin dan tajwid, baru boleh mulai menghafal. Menghafal dari mana? Menghafalnya dari juz 30 lanjut ke juz 1 gitu. Kemudian target per hari itu kita hafalan 1 halaman. Nah, ketika sudah hafalan 1 halaman, wajib membawakan 2 halaman sebelumnya. Jadi kalau misal kita udah halaman ke 5 gitu, halaman ke-5 di juz 1. Nah, kita harus membawa halaman ke-3 dan ke-4. Nah, gitu. Jadi setiap setoran kita harus membawa murojaahnya 2 halaman. Tapi kalau misal kita 2 halaman nih, berarti bawa 1 halaman aja yang di belakang gitu. Kalau misalnya 3 halaman ke atas, berarti tetap wajib membawa 1 halaman yang telah disetorkan sebelumnya. Nah, kemudian setiap akhir pekan itu ada setoran lagi, setoran yang sudah dihafal di minggu tersebut. Kalau misal hafalannya sehari 1 halaman, berarti di dalam minggu tersebut dapat 5 halaman, karena kita menghafal mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, hari Sabtu ini fokus murojaah halaman 1 sampai halaman 5 itu disetorkan di hari Sabtu ini sebagai bentuk murojaah. Jadi kalau misalnya 1 hari kita hafalan 1 halaman, berarti dapat 4 minggu nih, 4 minggu buat menghafal 1 juz. Nah, selesai hafalan 1 juz, itu nanti di minggu ke-5, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu untuk murojaah persiapan setoran 1 juzan gitu. Jadi hari Senin itu setorannya 1/4 pertama, lalu 1/4 kedua, 1/4 ketiga, 1/4 keempat, sampai nanti hari Jumat itu ada namanya juz'iyah. Jadi kita menyetorkan 1 juz sekali duduk kepada ustazah halaqah lain gitu, bukan kepada ustazah sendiri. Tapi ada tesnya dulu. Tesnya itu biasanya ada 3 soal. Ada yang sambung ayat, ada yang tebak ayat di halaman keberapa gitu. Misal kayak tebak halaman 17 awalnya itu apa gitu di juz sekian gitu. Kemudian untuk waktu setorannya kita ada 3 waktu. Yang pertama kita ada waktu di subuh, di pagi hari subuh
kegiatannya dari setelah sholat subuh sampai jam 6.30, itu khusus untuk ziyadah. Kemudian yang kedua, waktunya itu sore, yakni ba'da asar sampai pukul 5. Nah, di sini khusus untuk murojaah. Bagaimana sistem murojaahnya? Sistem murojaahnya ini berapa hafalan yang sudah kalian dapat, tapi nanti distorkan per 1/4 juz. Jadi seminggu itu dapat 1 juz gitu. Jadi misal kita punya 5 juz nih. Minggu pertama itu berarti juz 1, minggu kedua juz 3, juz 2, terus minggu ketiga juz 3 gitu. Pokoknya setiap minggu itu 1 juz. Targetnya begitu, sehari 1/4 disetorkan kepada ustazah. Kemudian untuk waktu malam, ya, ini ada dari ba'da maghrib sampai azan isya gitu. Nah, di sini digunakan yang pertama untuk talaki kepada ustazahnya. Jadi kita membacakan dan ustazahnya menyimak apakah ada yang salah atau tidak gitu. Dan juga di sini untuk proses menghafal juga ya di waktu ini gitu. Kemudian nanti ada ujian semester. Nah, ujian semester ini ujian yang distorkan hafalan selama 1 semester. Jadi misal semester kelas 10 semester 1 kita dapat 2 juz gitu. Nah, jadi nanti 2 juz ini distorkan semua gitu. Juz 30 dan juz 1 ya. Distorkan ke ustazahnya. Biasanya terserah ustazahnya apakah nanti kita langsung 2 juz sekali maju, sekali duduk, atau per hari. Jadi hari Senin, hari Selasa itu dari juz 30 dan juz 1. Nah, kemudian begitu seterusnya ya. Jadi dari juz 31 nanti kalau misal semester selanjutnya dapat 3 juz tuh, 2, 3, 4, berarti yang distorkan 2, 3, 4. Nah, ada juga nanti ujian akhir tahfidz namanya. Jadi ujian ini di kelas setiap akhir sekolah gitu. Jadi untuk SMP berarti kelas 9, SMA-nya berarti kelas 12 gitu. Nah, ini tadi disetorkannya apa yang menjadi target kita gitu. Karena SMP 6 juz berarti mereka harus sekali duduk setoran 6 juz. Dan untuk SMA sekali duduk berarti 10 juz gitu. Jadi memang kita setorannya sekali duduk, itu ustazahnya diacak juga, dipilih random gitu. Jadi dari juz 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai juz 9 untuk yang 10 juz sekali duduk begitu. Nah, tapi juga ada yang 15 juz kalau misal hafalannya sudah mencapai 15 atau lebih dan dia ingin menyetorkan juz 15 tersebut, 15 juznya gitu. Nah, kemudian kita juga ada program takhusus untuk 30 juz. Jadi memang dia khusus untuk menyelesaikan 30 juz tersebut. Biasanya di kelas 2, yakni kelas 8 atau di kelas 8 dan kelas 11 ya, kelas 11 gitu. Nah, itu 1 tahun itu full untuk menghafal saja. Jadi tidak ada sekolah formal gitu. Jadi fokus untuk menghafal juz 30. Biasanya mereka ada jam di jam duha itu juga tetap setoran gitu. Nah, untuk ujian akhirnya mereka setorannya bisa milih apakah mau 15 atau 30 juz gitu. Nggak boleh 10, jadi antara 15 sama 30 juz sekali duduk. Kemudian ada di sini cara menghafal saya sendiri ya, karena di sana tidak ditentukan gitu cara menghafalnya bagaimana. Yang pertama, membaca satu halaman tersebut 1 sampai 3 kali, kadang sampai 5 kali juga gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada bacaan yang sulit atau bacaan yang jarang gitu didengar, itu pilihannya biasa ada 2. Saya nanya ke teman yang memang sudah pernah hafalan ayat tersebut. Yang kedua, dengar murotal gitu. Jadi kita putar murotal, bacaannya begini gitu. Kemudian yang ketiga, menghafalnya itu 1 halaman dibagi menjadi 3 bagian. Biasanya untuk Quran yang 15 halaman itu ya, 15 baris. Nah, itu dibagi 3, jadi ada 5 baris per halaman. Nah, itu
hafalin per 3 bagian itu. Jadi 5 baris dihafalkan dulu, kemudian lanjut ke baris kedua, ketiga. Nah, pas menghafal itu harus tahu artinya juga gitu. Jadi pas baca satu ayat, oh artinya ini, baca lagi ayat kedua, oh artinya ini gitu. Jadi paham juga arti ayat-ayat tersebut. Kemudian kalau udah selesai dari yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga, baru diulang lagi sampai lancar. Nah, sebelum disetorkan ke ustazah, jadi kita setor ke teman dulu apakah udah benar atau belum, ada yang salah atau tidak gitu. Keunggulannya, alhamdulillah hafalan terjaga dengan baik. Lalu yang kedua, jadwal antara murojaah dan ziyadah itu lebih terarah. Nah, kekurangannya di sini yang pertama, kita membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk menyelesaikan hafalan karena tadi ada sekolah formal ya. Lalu yang kedua, kesulitan mungkin bagi yang kurang menguasai bahasa Arab gitu. Jadi sarannya yang pertama, kalau misal kita mau menghafal metode ini, mungkin bisa mengetahui dasar-dasar bahasa Arab dulu. Yang kedua, lebih banyak lagi tilawahnya agar tidak asing dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mungkin tajwidnya dibenarkan terlebih dahulu gitu, agar kita bisa mengejar target tersebut ya tadi. Kemudian yang terakhir ialah semangat menghafalnya ditingkatkan lagi. Begitu. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.